Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa, Firman Utama. Gaifu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena nama Bapak Ibu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, kita akan membahas ya, dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 ya. Perikopnya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Saya bacakan ya, satu perikop. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi ya, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Nah, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya. Perikop Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini lebih populer dipahami sebagai perikop 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya. Hampir tidak ada yang paham bahwa perikop itu berbicara tentang 5 gadis yang dikenal Yesus dan 5 gadis yang tidak dikenal Yesus. Ya. Garis bawahi ayat 12. Kenapa? Ini gadis-gadis menjadi bijaksana atau gadis-gadis ini menjadi bodoh, ini akibat apa? Akibat dikenal atau tidak dikenal Yesus. Kalau dikenal Yesus, ya, pasti menjadi gadis yang bijaksana. Dan kalau tidak dikenal Yesus, akan menjadi gadis-gadis yang bodoh. Ya. Jadi apa? Pada ayat-ayat akhir perikop ini, ya, maksudnya ayat yang ke-12 tadi, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau." Nah, itu. Lalu Yesus menyuruh kita berjaga-jaga menjelang Richer, kebangkitan orang mati itu, kedatangan anak domba, perjamuan kawin anak domba itu ya. Terdapat dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 9.
Matius 16 ayat 27 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 ya. Saya bacakan yang 1 Tesalonika 4 saja ayat 17 dan 16 17 ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jelas ya ayat ini? 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Yesus tidak pernah berkata, karena kamu tidak punya minyak, begitu ya, maka kamu tidak boleh masuk perjamuan kawin. Tidak, Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Ya. Jadi masuk atau tidak masuk, ikut atau tidak ikut dalam perjamuan kawin anak domba, itu ditentukan oleh dikenal atau tidak dikenalnya. Ya. Kita oleh Yesus. Jangan salah. Ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu ayat juga, linknya ya. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, ya, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, karena pada akhir zaman banyak orang akan berseru ya, kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, ya, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, demi namamu juga kan? Nah, pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka. Ini kata Yesus. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, seperti tadi mempelai mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, salahnya di mana? Bukankah mereka sudah bernubuat? Bukankah mereka sudah mengusir setan? Sudah mengadakan mujizat ya, demi nama Yesus? Mereka sudah berseru Tuhan, Tuhan kepada Yesus. Tetapi Yesus katakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Mereka hanya menjadikan Yesus sebatas Tuhan. Dan tidak berlanjut mengakuinya sebagai satu-satunya Allah. Nah, di situ kejahatannya. Paham di sini? Jadi kejahatannya adalah hanya menjadikan Yesus itu sebatas Tuhan dan bukan Allah. Itu kejahatan yang luar biasa. Sehingga Yesus katakan, nyala. Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Karena kan para pendeta Tritunggal dan Romo ini habis bernubuat, habis mengusir setan, berdoa tuh, habis mengadakan mujizat dalam nama Yesus, kan kencang tuh kalau dalam nama Yesus, mereka usir setan. Ujung-ujungnya mereka masuk ke kamar, terima kasih Bapak. Situ waras.
melakukan mujizat dalam nama Yesus. Tapi terima kasihnya sama si Bapa yang gak ada apa-apanya. Nah, itulah kejahatannya di situ. Lalu kita lihat sekarang ya, bagaimana supaya dikenal Yesus. Jadi masuk atau tidak masuknya, ikut atau tidak ikutnya dalam perjamuan kawin anak domba, itu ditentukan apa? Dikenal atau tidak dikenal. Dalam Wahyu 21 ayat 27 ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, ini kan tidak pernah disinggung oleh para romo dan pendeta di luar sana mengenai kitab kehidupan ini, ya, yang menulis orang-orang yang ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Karena mereka selalu bacanya apa? Buku-buku teologi, tafsir-tafsir bebas. Jadi masuk atau tidaknya itu tergantung apakah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan milik anak domba. Itu tergantung apakah kita dikenal atau tidak dikenal oleh Yesus. Jelas bukan? Kalau dikenal Yesus, maka kita akan menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kalau tidak dikenal, maka akan menjadi seperti 5 gadis-gadis yang bodoh. Jadi mustahil lah ya. Mustahil ya para penyembah Tritunggal mengatakan bahwa mereka ini adalah 5 gadis bijaksana. Kenapa? Karena mereka itu menolak Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Itu intinya. Ya. Mereka menyembah Allah Tritunggal. Mereka menyembah Bapa. Bapa yang tidak ada di Alkitab. Mereka menolak Yesus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, mereka menolak Yesus sebagai Allah. Ya, makanya mustahil mereka bisa ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Ya, dalam 2 Petrus 2 ayat 19. Ini saya bacakan ya. 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka, ini para romo dan para pendeta Tritunggal, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ya kan? Mereka dikalahkan oleh siapa? Orang itu siapa? Tertulianus. Mereka dikalahkan oleh siapa? Bapak-bapak gereja. Dikalahkan dengan doktrin Tritunggalnya. Nah, mereka itulah hamba Tertulianus. Para romo dan para pendeta Tritunggal itu. Bukan hambanya Yesus. Janjiin, kemerdekaan. Ya kan? Nggak taunya. Mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Ayat 20-nya. Ya, dari 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka ya, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, Tuhan juru selamat, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka akan lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Itu. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini.
anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi mustahil lah ya. Mustahil ya. Kalau menolak Yesus ya, lalu bisa ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Mustahil. Yang mereka tolak kan mempelai laki-laki. Jelas bukan? Jadi ya, biarpun disediakan minyak full tank ya, ditambah pahala segunung, ditambah beribadah nangis-nangis ya sehari 10 kali ya, jika namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan, ya tetap saja tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan, harus berani mengambil keputusan berikut ini. Paling tidak ada 6 ya keputusan yang harus berani diambil. 1. Percaya Yesus Kristus saja, beriman hanya kepada Kristus Yesus. Itu yang pertama ya, terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Yang kedua, dibaptis secara benar, alkitabiah. Ya, terdapat dalam Yohanes 3 ayat 5. Maksudnya dibaptis dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu bukan nama. Nama itu Yesus Kristus. Ya. Celentang, tenggelam dan dibangkitkan. Itu baptisan yang benar. Ya. Bukan semprot-semprot gitu. Lalu diguyur-guyur pakai gayung. Apa maknanya? Enggak ada itu. Ya. Yang ketiga, kerjakan keselamatanmu. Ya. Seperti dalam Filipi 2 ayat 12. Yang keempat, jangan lakukan dosa maut. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Apa itu dosa maut? Bunuh diri. Ya, murtad. Ya. Yang ketiga adalah menolak Roh Kudus. Yang adalah Yesus Roh. Yesus Roh itu Roh Kudus. Ya. Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Yesus. 1. Yang kelima, menuruti firmanku, menuruti firman Yesus, dan tidak menyangkal namaku, nama Yesus tidak disangkal. Terdapat dalam Wahyu 3 ayat 8. Yang keenam, akhiri kelak mati dalam Kristus. Ya. Seperti yang tadi terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Amin. Jadi untuk namamu tertulis dalam kitab kehidupan, lakukan 6 hal ya. Percaya Yesus, ya, iman kepada Yesus, lalu dibaptis secara benar, kerjakan keselamatan, jangan lakukan dosa maut, menuruti firman Yesus dan tidak menyangkal nama Yesus. Yang keenam, akhiri kelak mati dalam Kristus. Amin. Jadi untuk bisa ikut dalam perjamuan kawin anak domba, harus dikenal oleh Yesus. Amin. Shalom.